Tapi di sini juga kau bikin ya? Iya. Kami lihat aja dari laporan yang masuk, kami dari tahun 2016 dan sudah masuk 12.000 laporan tentang adanya praktek kedokteran gigi ilegal. Dan 12.000 laporan dalam 1 tahun? Untuk orang-orang yang sengaja menggunakan alat seperti yang tadi disampaikan Dr. Belinda itu tadi, yang anak SMA, yang oknum tukang gigi. Giginya habis gitu kan, terus mau pasang gigi palsu di pinggir jalan, sembuh, habis itu langsung gejala di tenggorokan. Kelihatan dia bengkak, gusinya merah, agak berdarah, terus bengkak gitu. Saya bolak-balik ke dokter gigi terus. Udah hampir lebih dari 2 jutaan lah. Di pemasangan gigi palsu oleh tenaga-tenaga yang mungkin tidak kompeten di bidangnya. Ketika masyarakat abai terhadap kualitas dan kompetensi, resiko yang dihadapi akan semakin besar. Apalagi jika menyangkut kesehatan, harus bersiap menghadapi timbulnya resiko penyakit. Jangan hanya karena tergiur harga murah, resiko penyakit justru yang didapat. Ini yang dihadapi Sujadi, warga Semarang, Jawa Tengah yang kini harus dirawat di Rumah Sakit Karyadi, Semarang, Jawa Tengah. Sujadi harus menjalani operasi pada mulut dan kerongkongan karena terjadi infeksi dan pendarahan pada gigi, gusi, kerongkongan hingga leher bagian dalam. Penyebabnya adalah infeksi akibat pemasangan gigi palsu yang sembarangan. Kepada NSI, kerabat Sujadi bercerita awal penyakit yang diderita pria berusia 55 tahun ini. Sujadi memasang gigi palsu yang direkatkan secara permanen oleh tukang gigi. Awalnya dulu itu giginya habis gitu kan, terus mau pasang gigi palsu gitu di pinggir jalan, nggak ke dokter gigi, nggak, cuman katanya ke pinggir jalan gitu. Iya, katanya sih ompong gitu, cuman pengen pakai gigi palsu gitu. Waktu awal sakit ya pertama gigi kerasa sakit, cuman diobatin sembuh, habis itu langsung gejala di tenggorokan. Iya, katanya infeksi yang pernah operasi, terus dikasih itu dibersihin itu, katanya kan bisul sejenis bisul di dalam gitu. Gejala awal cuman ini gigi sakit itu, ngerasa gigi nggak ada mual, nggak apa, cuman terus tenggorokan itu sakit, nggak bisa buat nelen, ngomong pun nggak bisa gitu. Setelah perawatan selama 1 bulan terakhir dan diperbolehkan rawat jalan, Sujadi kini kembali harus dirawat di rumah sakit karena mengalami pendarahan. Ia didiagnosa mengalami kerusakan parah di leher bagian dalam. Sujadi pun kini tak bisa bicara dan harus kehilangan suaranya. Ya, kalau kemarin waktu masih ngomongnya agak ini ya, sekarang kan suaranya udah nggak ada Bapak, itu ya sempet. Tim dokter yang menangani Sujadi menyatakan pria ini harus menjalani operasi mulut yang kedua kalinya. Dokter menduga penyakit yang diderita Sujadi berasal dari gigi. Secara garis besarnya, pasien ini masuk ke Rumah Sakit Dr. Karyadi dengan keluhan adanya nyeri telang dan keluarnya nanah dari dalam mulut. Jadi awalnya memang keluhannya seperti itu, sehingga pasien kami lakukan perawatan dengan penyakit yang kita ketahui sebagai suatu infeksi atau dalam bahasa kedokterannya merupakan suatu abses leher dalam. Ya. Pada saat data pasien memang dalam suatu kondisi terjadi infeksi akut ya, jadi terjadi suatu peradangan dan infeksi pada daerah rongga mulutnya. Diikuti juga dengan keluhan-keluhan seperti adanya demam, adanya nyeri, dan tadi ada gambaran keluarnya nanah dari dalam mulut. Jadi perlu diketahui ya, untuk penyakit ini yaitu suatu infeksi atau abses leher dalam ini memiliki faktor-faktor resiko. Yang paling banyak memang adalah akibat adanya infeksi awal dari daerah gigi.
bisa dari gigi yang memang berlubang, gigi yang mungkin tinggal sisa akarnya, atau juga dari pemasangan gigi palsu oleh tenaga-tenaga yang mungkin tidak kompeten di bidangnya. Jadi pemasangan gigi palsu yang bukan oleh tenaga yang kompeten itu bisa menimbulkan komplikasi berupa infeksi juga yang nantinya bisa meluas sampai menjadi infeksi leher dalam seperti ini. Jika Sujadi kini harus menghadapi meja operasi, lain halnya dengan Miza yang juga memasang gigi palsu di tukang gigi. Warga Jakarta ini pun bercerita pada tim RSI akibat pemasangan gigi palsu dari orang yang tidak berkompeten. Ia kini harus mengidap penyakit mulut. Kayak awalnya tuh kecelakaan motor sih sebetulnya. Pokoknya itu ada kejadian yang emang menurut aku sih nggak parah banget, tapi kalau buat orang tua itu fatal kan. Pas pulang ke rumah baru sadar kecelakaan tuh ngebuat gigi depan aku satunya lepas sampai akarnya, yang satunya patah setengah. Dan akhirnya carilah tukang gigi, akhirnya coba pakai tukang gigi karena harga dokter cukup mahal saat itu. Yang pertama aku ngerasain seringnya sariawan. Itu sariawan tuh nggak ada habisnya, setiap hari itu pasti sariawan. Jadi sebulan itu nggak pernah nggak sariawan. Pertamanya aku pikir karena siklus menstruasi. Terus coba periksa ke dokter kebidanan, ternyata nggak ada bermasalah dari siklus hormon. Ternyata coba ke dokter gigi lah, kata dia memang berbahaya pakai gigi palsu. Itu efek dari plastik yang digunakan, bukan untuk plastik untuk gigi sebetulnya, kata dokter gigi kayak gitu. Jadi minta mereka untuk datang ke rumah. Mereka datang ke rumah, terus mereka bawa perabotannya segala macam. Pertama tuh dia cuma ngerjain di sofa ruang tamu gitu sih. Dia kayak kikir gigi gitu tanpa dibius sama sekali. Dia ngikir gigi dengan keadaan syaraf gigi tuh aktif saat itu. Aku baru tahu juga pas konsul ke dokter puskesmas kayak gitu. Terus dia kikir, dia cetak. 3 hari setelah itu sampai seminggu setelah itu jadi udah bisa dipakai langsung. Akibat memilih pemasangan gigi yang dianggapnya murah, Miza justru merugi. Ia kini harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyembuhkan kesehatan giginya. Memang tak sedikit warga yang tergiur iming-iming harga murah untuk bisa merawat dan mempercantik gigi. Penawaran pemasangan kawat gigi dan veneer yang semakin masif dilakukan di sosmed membuat para calon pengguna tergiur dan akhirnya memakai jasa para tukang gigi yang tidak memiliki kompetensi. Akibatnya bukan kesehatan dan kecantikan yang didapat, melainkan kerusakan gigi yang diderita. Ini yang dirasakan seorang warga Pekanbaru Riau yang menyesal karena melakukan veneer giginya di sebuah klinik kecantikan. Ibu muda ini tidak menyangka praktek pemasangan gigi veneer ternyata dilakukan oleh seorang perempuan yang bukan dokter gigi. Sartika membayar Rp2.800.000 untuk jasa pemasangan gigi veneer. Namun bukannya mendapatkan gigi indah, 8 gigi Sartika yang dilapisi porselen malah rusak. Setelah melakukan veneer, nggak ada sih reaksinya setelah itu, tapi setelah beberapa hari baru terasa gusinya itu ada bengkaknya gitu kan. Terus setelah saya lepas ke dokter gigi, ya udah itu baru kelihatan dia bengkak. Gusinya merah, agak berdarah, terus bengkak gitu. Sartika kini terpaksa mengobati giginya yang rusak ke dokter gigi spesialis di Pekanbaru. Beruntung ia lebih cepat teratasi sehingga tidak mengalami infeksi lebih parah. Kalau saya mau melaporkan mungkin belum sih, tapi kalau seandainya teman-teman saya ada juga yang kejadiannya seperti saya alami sekarang ini, misalnya mereka bahkan mungkin bisa jadi sih sama kayak saya, karena kan mereka pasang juga kan, mungkin belum sadar gitu kan, mungkin mereka belum tahu gitu, tapi pas sudah tahu mereka mau melaporkan, ya udah mungkin saya memang ingin melaporkan juga gitu, karena secara umumnya sih pasti merugikan gitu kan. Selain saya rugi duit, rugi waktu juga, terus gigi saya juga hampir-hampir hancur gitu ya kan. Saya maunya sih gitu, cuman harapannya jangan sampai yang lain-lain ketipu juga gitu kan.
Itu namanya kita ketipu kan, kita pikir dokter, ternyata bukan. Begitu banyak saat ini yang menawarkan jasa perawatan gigi, terlebih ketika memakai behel dan memutihkan gigi menjadi tren belakangan ini. Bahkan tukang gigi yang seharusnya hanya diperbolehkan membuat dan memasang gigi palsu pun banyak yang menawarkan berbagai perawatan yang biasanya dilakukan oleh dokter gigi. Jaminan kualitasnya tentu itu yang perlu diperhatikan. Karena sebetulnya dalam Permenkes nomor 39 tahun 2014, tukang gigi hanya diperbolehkan membuat dan memasang gigi palsu lepas pasang. Tim NSI mencoba membuktikan penawaran yang dilakukan tukang gigi. Di sebuah kawasan di selatan Jakarta, kami mendatangi tukang gigi. Mau konsul dulu sih. Ini teman saya kok. Kalau berlubang itu, lubang tambah. Ini kan untung nih loh. Tapi masih ada sisa gigi dulu ya, pas. Iya. Itu bisa. Bisa dicabut. Bisa dicabut dulu. Tapi kalau di gigi palsu berapa? Satu gigi. Ada yang 200, tergantung, ada yang 600. Tergantung gigi apa gitu ya. Iya. Geraham. Kalau itu berapa? Tidak ada masalah, geraham apa? Cuma enggak. Satu ada yang 200, ada yang 600. Harga pembuatan gigi palsu yang ditawarkan tukang gigi ini tentu lebih murah dibandingkan yang ditawarkan dokter gigi. Harga gigi palsu di dokter dihitung per gigi juga tergantung bahan yang digunakan, seperti bahan akrilik atau bahan fleksi nilon termoplastik. Harga yang ditawarkan mulai Rp1.000.000 untuk bahan fleksi dan Rp600.000 untuk bahan akrilik. Sementara di tukang gigi palsu dipatok mulai Rp200.000. Beberapa tukang gigi bahkan mematok harga set gigi mulai Rp1.000.000. Tukang gigi memang diperbolehkan memasang gigi palsu, namun ia tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang biasa dilakukan dokter gigi, seperti mencabut gigi atau memasang gigi permanen atau yang biasa disebut gigi tanam. Ketika kami mendatangi tukang gigi yang satu ini, ternyata kami ditawarkan pasang gigi palsu dengan cara mencabut gigi asli terlebih dahulu. Ini kan untung nih loh. Tapi masih ada sisa gigi dulu ya, pas. Iya. Itu bisa. Bisa dicabut. Bisa dicabut dulu. Penawaran di tempat ini ternyata tak berhenti dari gigi palsu. Tukang gigi ini juga menerima pembuatan kawat gigi. Ini kan menyang-menyang gitu, dicabut 2. Jadi mesti cabut 2. Oh, baru dibehel. Tapi bisa. Berapa kok? Berapa kalau pokok? Karena 4 jutaan. Pemasangan kawat gigi di tempat ini ternyata juga tidak sesuai dengan standar yang dilakukan dokter gigi. Untuk memasang kawat gigi pun tidak boleh sembarang asal memasang. Untuk bisa memasang kawat gigi harus melewati proses yang dilakukan dokter gigi, mulai dari melakukan ronsen, pencetakan struktur gigi dan mulut. Setelah itu pemasangan kawat dan karet gigi sesuai kebutuhan dan perawatan gigi. Jika dibutuhkan, sejumlah gigi akan dicabut, tentu saja menyesuaikan kondisi mulut dan gigi pasien. Ini tas bawah. Iya. Oh. Cabut atas bawah. Iya, cabut atas bawah itu bisa 2 tahun. Oh, 2 tahun. Tapi di sini juga kau bikin ya? Iya. Kan harus ini dulu ya cetak ya? Enggak, langsung. Oh, langsung pasang. Tapi buat itu kok mahal juga. Hah? Mahal juga. Bikin lebih murah kalau dokter gigi kayaknya segitu kok ya? Dokter gigi bisa 8 jutaan.